Shalom alaihim, ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Salam sehat semua buat ibu bapak, saudari-saudara dan adik-adikku terkasih. Mari kita kembali dengan penuh sukacita membaca serta merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini akan kita baca dari kitab 1 Tawarik pasal 6 ayatnya yang ke-48. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa yang rahmani, ya Kristus kekasih jiwa kami, ya Roh Kudus yang tidak pernah berhenti membimbing dan menolong kami. Kami bersyukur kepadamu setelah melewati pekan kami ini boleh kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Seraya menaikkan syukur hati kami untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dengan penuh sukacita saat ini kami hendak menaikkan pujian melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Anugerahkan Roh Kudus-Mu membimbing kami Bapa, agar kami dimampukan untuk bukan saja memahami firman-Mu, tetapi juga melakukannya dalam segenap kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari kitab 1 Tawarik pasal 6 ayat 48 yang mengatakan demikian. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melakukan pekerjaan di rumahnya, di rumah Tuhan. Itu yang menjadi tema renungan kita pada saat ini. Dari 12 suku Israel, suku Lewi mendapat kehormatan untuk dikhususkan melaksanakan tugas-tugas di kemah suci, rumah Allah. Suku Lewi diberi tugas untuk melakukan segala pekerjaan rumah Allah, segala pekerjaan dari hal sederhana sampai hal yang besar. Di rumah Allah suku Lewi melakukan segala pekerjaan agar umat dapat beribadah dengan baik dan benar, serta ibadah yang berlangsung juga menjadi ibadah yang penuh dengan hikmat dan berkenan di hadapan Allah. Dari keturunan ganti keturunan, suku Lewi terus menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Mulai dari kemah suci, rumah Allah sampai pada berdirinya bait Allah. Tugas pekerjaan di rumah Allah yang diserahkan dan dipercayakan kepada mereka dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya untuk membuat ibadah umat berlangsung dengan baik, tetapi yang lebih utama adalah ibadah yang berlangsung dengan sungguh itu berkenan bagi Allah. Dan melalui ibadah, umat mengalami perjumpaan dengan Allah. Mereka diserahkan dan dipercayakan pekerjaan di rumah Allah. Dan tidak ada pekerjaan lain yang mereka kerjakan. Hanya pekerjaan di rumah Allah. Mereka bukan hanya melakukan pekerjaan secara rutin, tetapi dengan kesetiaan dan kesungguhan serta dengan totalitas penuh. Ibu bapak,
saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, itu yang dilakukan oleh suku Lewi turun-temurun. Ketika kepercayaan diberikan kepada mereka, mereka dengan penuh kesetiaan melakukan tugas tanggung jawab itu dengan kesetiaan di hadapan Allah. Saudaraku, pelayanan ibadah bukan hanya sekedar formalitas kebaktian di dalam gereja. Ibadah merupakan pusat kehidupan umat Tuhan. Sehingga janganlah main-main dengan pelayanan di dalam gerejanya. Ketika kita diberikan kepercayaan untuk mengambil bagian di dalam mempersiapkan peribadahan, maka meneladani suku Lewi, kita lanjutkan atau kita kerjakan tugas tersebut dengan penuh rasa syukur, penuh tanggung jawab. Karena tidak semua orang diberikan tugas dan kepercayaan untuk ambil bagian di dalam mempersiapkan peribadatan di rumah Tuhan atau di gerejanya. Seperti suku Lewi, mereka fokus hanya kepada mempersiapkan seluruh kegiatan peribadatan umat, agar umat dapat beribadah dengan baik. Segala sesuatunya dipersiapkan. Demikian juga bukan hanya umat beribadah dengan baik dan hikmat, tetapi melalui peribadatan tersebut dimaksudkan agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Suku Lewi dikhususkan untuk mengerjakan semua pelayanan di bait Allah ini. Mereka menjadi perantara yang memelihara hubungan antara umat Israel dengan Allah supaya terus berjalan dengan baik dan lancar. Bila mereka setia melakukan tugasnya, maka bangsa Israel akan menerima pemulihan yang daripada Allah sendiri. Demikian juga dengan kita semuanya. Apabila kita diberikan kepercayaan, entah itu sebagai presbiter, entah itu sebagai pemain musik, tim multimedia, ketika kita diberikan kepercayaan untuk mempersiapkan segala peribadatan tersebut, mari lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kesetiaan. Ketika peribadatan berjalan dengan lancar, lalu hubungan antara Allah dan umatnya yang ada di gereja berjalan dengan baik dan umat mengalami pemulihan, maka dari situ nama Tuhan dipermuliakan. Jadi senyampang kesempatan masih ada. Apakah selama ini kita benar-benar dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan dan ketaatan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, khususnya dalam mempersiapkan peribadatan di gereja kita masing-masing. Hari ini kita belajar, kita sungguh merasa terhormat ketika atau suatu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita dipercaya. Jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Lakukan tugas kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dengan kesetiaan, dengan ketulusan hati. Maka berkat Allah akan terus mengalir dalam kehidupan kita, kehidupan umat, dan nama Tuhan terus dimuliakan lewat setiap karya dan karsa kita. Ibu, bapak, saudari, dan saudara serta anak-anakku yang terkasih, hari ini kita boleh belajar dari suku Lewi yang senantiasa taat dan setia melakukan tugas mereka dalam melakukan pekerjaan di rumah Allah.
Mari kita kerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan kesungguhan dan kesetiaan. Jangan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai ungkapan syukur. Dan kita tahu apapun yang kita lakukan, ketika kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka itu akan menjadi berkat bukan bagi kita saja, tetapi bagi segenap umat dan sesama yang kita jumpai lewat ibadah kita yang sejati dalam keseharian hidup kita. Terpujilah nama Tuhan dan firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami berterima kasih untuk kehormatan yang Allah berikan kepada kami untuk boleh mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat Tuhan, di gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu ini. Dan biarlah kami boleh melakukannya dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dan ketulusan hati sebagai tanda ungkapan syukur kami atas keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Senyampang kesempatan Tuhan anugerahkan bagi kami, biarlah itu tidak kami sia-siakan. Tetapi kami mengerjakan bagian kami masing-masing dengan kesungguhan dan kesetiaan hati. Agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan lewat setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami dan yang kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mohon ampun jika selama ini kami sering kali menyanyiakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja kami masing-masing. Ampuni kami Bapa. Dan melalui firman-Mu kami senantiasa diingatkan, diberikan semangat untuk terus dengan setia berkarya dengan kesungguhan hati dan kesetiaan. Agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan lewat setiap karya yang kami buat, yang kami lakukan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagimu. Bersama-Mu kami akan dimampukan untuk terus setia mengiring Engkau dalam setiap karya dan karsa kami. Ini doa pengharapan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, dan yang empunya pelayanan ini, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.